Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Sholawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada tabiinnya, kepada tabiatnya, dan kita selaku umatnya. Hadirin para penonton yang berbahagia, di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul tentang amalan-amalan di bulan puasa Ramadan. Bulan Ramadan mempunyai makna tersendiri bagi umat Islam. Bulan Ramadan bisa digunakan untuk berwisata rohani, yaitu melepas belenggu materialisme dunia dengan menghidupkan dunia rohani. Sebulan penuh umat Islam menjalani proses tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa, dan riyadatur ruhiyah atau olah rohani. Sebulan penuh umat Islam bagaikan sebuah kepompong yang diharapkan kondisi rohani mereka secantik kupu-kupu ketika bulan Ramadan telah usai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Para penonton yang berbahagia, amalan apa sajakah yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan agar memperoleh derajat takwa? Yang pertama tentunya ialah berpuasa, di mana berpuasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Puasa yang dilakukan tentunya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi terdapat beberapa rambu-rambu yang harus kita taati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengetahui rambu-rambunya dan memperhatikan apa yang semestinya diperhatikan, maka hal itu akan menjadi pelebur dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Jauhi segala hal yang dapat mengurangi dan menggugurkan nilai-nilai puasa Anda. Inti berpuasa adalah melatih kita menahan diri dari hal-hal yang tidak benar. Hadirin para penonton yang berbahagia, amalan yang kedua adalah membaca Al-Quran atau tilawah, di mana Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan Ramadan. Maka tak heran pula jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering dan lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Imam Al-Juhri berkata, apabila datang bulan Ramadan, maka kegiatan utama kita selain puasa adalah membaca Al-Quran. Bacalah dengan tajwid yang baik dan tadaburi, pahami dan
amalkan isinya. Insya Allah kita akan menjadi insan yang berkah. Buatlah target jika di bulan-bulan sebelumnya kita khatam membaca Al-Quran dalam sebulan yaitu 1 juz, maka di bulan Ramadan diusahakan kita khatam Al-Quran 2 juz dalam sebulan. Hadirin para penonton yang berbahagia. Amalan yang selanjutnya adalah memberikan makanan atau it'amu adham, di mana amalan ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memberikan santapan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala senilai pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Memberi makan untuk orang berbuka puasa hanyalah salah satu contoh dari beberapa banyak kedermawanan yang ingin ditumbuhkan kepada kita. Masih banyak bentuk sedekah yang dapat dilakukan jika kita punya kelebihan rezeki. Peduli dan sikap menolong orang lain adalah sifat yang perlu dilatih dari orang yang berpuasa. Hadirin para penonton yang berbahagia, apa yang telah saya sampaikan adalah sebagian kecil dari banyaknya amalan istimewa yang bisa dikerjakan saat bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita terus istiqomah sampai akhir untuk terus mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian materi ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.